Oke, kirain nggak ada mahasiswanya. Bentar, saya ini tadi mau jawabin email soalnya. Eh, saya rekam dulu, biasa nggak mau rugi lah. Dan tes rekaman dulu ya. Kemarin berapa kali macOS hilang. Oh oke, silakan, silakan kontak yang lain juga dah. Oke, ini saya coba rekamannya berhasil kagak. Stop recording. Berapa kali macOS hilang? Oke, 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 oke. Oke, sip. Mudah-mudahan nggak gagal. Oke, ini saya rekam ya, bentar. Start recording. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Waalaikumsalam lagi bingung. warahmatullahi wabarakatuh. Wak. Ini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Eh, kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat ya. Saya share screen dulu biar. Oke. Ini mau kayak doa banget nih. Mudah-mudahan recordingnya bagus ya. Kayaknya bagus sih. Ini sambil ngelihat video recordingnya juga. Tapi kenapa keluarin kayak gini ya? Ya udah, ya pakai doa lah. Mudah-mudahan bagus. Eh, ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nggak ada, aman. Saya sebenarnya posisi udah mulai bingung karena materinya udah semua sebagian besar udah dikasih. Kok masuk ke sini sih bego? Masuk ke sini lah. Kita kuliahnya Big Data sama Data Analysis. Nah, eh, ngomong terus terang dulu ya. Ini banyak sekali orang yang nyari orang magang sih sebenarnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Ibnu Maksud. Open course sampai kapan batas waktunya? Mudah-mudahan Anda semua nggak salah kuliah ya. Ini ada beberapa yang email, anak-anak yang email, dia ngerjain open course, tapi takutnya ini ada dua kuliah soalnya di sini. Ini kan big data sama data analisis. Oke, perhatiin ininya nih, 2024 minus satu. Maksud saya 2024 semester satu. Gitu kira-kira ya. Bukan semester satu semester Anda. Semester satu, yang satu lagi semester dua lah, kira-kira gitu. Nah, ada satu lagi yang kuliahnya open course namanya. Nah, mesinnya sama, opencourse.its.ac.id. Saya bukain dulu di sini. Jadi mudah-mudahan kuliahnya nggak salah. Nih, kalau saya klik di sini, ada kuliah. Nah, ini. Yang ini ada open course-nya. Open course-nya. Kalau yang ini buat publik, buat umum. Kalau Anda semua yang tidak ada kata-kata open course-nya. Isi persis sama, cuman kuliahnya beda. Bedanya di nilainya ntar. Nilai yang 2024 minus satu, nilainya akan masuk ke BAK, masuk ke akademik. Jadi nanti bisa dipakai buat eh, jadi gelar sarjana, dapat kredit buat sarjananya. Kalau yang ini bisa dikerjain, cuman ngerjain ono nantinya. Ngerjain ono dalam arti saya harus konversi nilai dari sini masukin ke yang satunya lagi. Dan itu dikerjainnya manual. Asal tahu aja. Itu aja sih. Nah, sekarang pertanyaannya, sampai kapan batas waktunya? Sampai saya masukin nilai, sampai si BAK masukin nilai terakhir. Itu aja. Jadi nilai terakhir biasanya adalah sekitar semingguan sesudah UAS. Tapi jangan pernah menunda sampai seminggu sesudah UAS, cari perkara lu pada.
Jadi tolong kerjain dari sekarang. Syukur-syukur UASnya bisa dikerjakan sekarang. Soalnya biar nilainya udah bagus. Nanti kalau udah bagus, Ono, lu mau bolos juga nggak masalah lah. Kuliahnya Ono, Ononya nggak peduli juga sih sebenarnya. Jadi bolos silahkan. Kalau nilai udah bagus sih, boleh bolos. Nah, sekarang kondisi nilai. Kita lihat di sini ya, grade. Ini kondisi nilai. Ada 21 orang yang terdaftar. Oke, nah, kita ke bawah lah biar enak. Nih, eh, oke. Ntar ini saya geser dulu chatnya ke sebelah. Alah. Yang sudah lulus. Arif Kurniawan udah lulus ya. Nilai 91. Boleh bolos, nggak masalah. Terus satu lagi yang udah lulus cuman, ini siapa sih? Anal Haq. Eh, kurang ke kiri kali ya. Nggak bisa ya. Ya inilah. Anal Haq, apa nih? Anin Prang. Jadi ini udah lulus juga nilai 96 ya. Baru 2 orang dari semua yang ngambil kuliah. Yang lain nilainya masih parah. Oke, tolong dikerjakan UASnya. Kalau UTS dan UAS dapat nilai 100 dua-duanya, UTS 100, UAS 100, nilai Anda 70. Jadi UAS tuh 40 nilainya, UAS 40, UTS 30. Kalau nilainya dua-duanya 100, dapat nilai 70, masih jelek. Jadi masih harus ngerjain kuis sih sebenarnya. Jadi tolong dikerja. Kalau mau lulus dengan 70 aja nggak masalah. Cuman sebaiknya kalau udah dikasih kesempatan seperti ini dikerjain semua supaya nilainya dapat 100. Kira-kira mendekati 100 lah. 90 ke atas. Udah pasti nilainya jadi A semua. Kalau bisa nilai A sih, jangan nilai ini. Jadi ini boleh dikerjakan berkali-kali. Kalau nilainya jelek, kerjaan lagi, kasih tahu yang lain supaya dikerjain, supaya bisa lulus dengan nilai 90 ke atas. Ini banyak banget yang nggak ngerjain nih. Gitu ya. Oke, silahkan dikerjakan semuanya berkali-kali. Ini ono sampai ada 3 biji. Oke, ini ini udah bagus nih siapa Muhammad Robi. Udah bagus nih sebenarnya tinggal UTS UASnya bisa dikerjain. Jadi yang rata-rata yang nilai di atas 50 tuh ngerjain UTS sih. Cuman UTS kan udah ya. Sekarang tolong kerjakan UASnya juga dah. Kagok, UTS sama UAS beda dikit soalnya. Jadi soalnya beda dikit antara UTS dan UAS sebenarnya. Beda dikit, bahannya beda dikit aja. UTS dan UAS hampir sama aja, UTS UAS. Jadi kagok kerjain dua-duanya. Gitu ya, beres ya. Jadi pertanyaan sampai kapan? Sampai BAK minta nilai akhir. Biasanya seminggu sesudah ujian sih. Dan ini saya caranya cuma gini doang sih, kalau mau tahu. Ini saya geser dulu. Oke. Di sini ada grader report, saya klik kanan, saya cuma tinggal ekspor aja dapat nilainya semua. Jadi saya tinggal ekspor dapat nilai, udah masukin ke BAK. Dan ini insya Allah besok saya posting nilainya semua. Itu udah ketahuan ya, 2 orang doang yang udah lulus, yang lain masih belum lulus. Oke. Nah sekarang saya cerita kondisi di lapangannya. Ini ada beberapa perusahaan yang hubungin kita. Ini kebetulan semua ini kelas karyawan sebetulnya ya. Jadi udah nggak butuh kerja sih sebenarnya. Kalau pengen nyoba magang, eh, sayangnya karyawan udah susah nih buat magang. Kalau pengen nyoba magang itu ada G2 Akademi, G2 Akademi ini dia juga menyediakan magang. World Class Technology Course. Ini orang Indonesia jangan khawatir, bukannya bukannya Indonesia, bukannya luar negeri. G2 Academy itu orang Indonesia. Mereka juga nyiapin buat magang. Di dalamnya bukan cuma data science, cyber security juga ada. Terus dia juga ada program buat prakerja juga. Jadi dapat dana dari pemerintah untuk ngasih pelatihan prakerja. Dan ini bersertifikat, oke, free. Deh, redeem voucher prakerja kamu di sini itu kan. Kalau ada yang punya voucher prakerja bisa. Nah ini satu. Satu lagi adalah yang baru aja Metro Data Academy.
Ini ada dua yang besar, tapi terbatas jumlah orangnya loh ini. Jumlah orangnya total-total mungkin sekitar 100-an doang. Jadi sekitar 50-an buat data science, 50-an lagi buat cyber security lah kira-kira kayak gitu. eh Dia punya beberapa program, nih lebih ke IT camp sih, internship nih. Internship. Kalau mau lihat videonya, saya postingin aja rekamannya. Harusnya sih, ya lah salah. Bener. Ntar video-videonya bisa kelihatan nggak? Soalnya videonya nggak saya buka. Ntar, coba video, kelola video ya. Videonya nggak saya buka, atau saya buka aja kali ya, biar publik bisa lihat lah. Nanti saya posting URL-nya lah. Nggak dibuka maksudnya itu tidak dibikin publik videonya. Jadi cuman yang punya URL-nya yang bisa lihat. Soalnya itu omongannya omongan mereka, nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Ntar, nih ya, tidak publik soalnya. eh ini dia, ini dia. Metrodata Academy, saya ambil, dapatkan linknya, saya posting nih ya. Nih, atau ini saya buka aja ya. Jadi cara nyarinya di Ono Center Metrodata Metrodata Academy, kira-kira kayak gitu. Ini saya bikin publik, terus yang kedua juga saya bikin publik, yang ke satu juga bikin publik. Tapi yang penting yang ketiga doang. Yang ke satu dan kedua sama lah isinya, itu rekaman video ininya dia sih maksudnya. Video kayak iklannya dia lah. Pengalaman orang-orang yang kerja di Metrodata Academy ini. Cuman ini buat yang ini ya, buat yang apa sih namanya? eh Magang. Nah, kalau Anda yang ada di luar kota, si Metrodata bisa ngasih apa sih namanya? Biaya transportnya juga. Jadi ada biaya transport, biaya makan dan sebagainya ditalangin sama Metrodata, kira-kira kayak gitu. Nah, terus dia tekniknya adalah nanti magang di perusahaan-perusahaan sekalian. Oke, nanti magang di perusahaan, dapat duit, ya kalau bagus ya udah, bisa terus tergantung nego lah sisanya mah. Oke, harusnya jadi harus bagus sih. Dan mereka akan ngasih sertifikasi dari Komtia. Coba saya cari dulu ya. Komtia. Terus nih ada banyak sertifikasi dari komtia.org ini. Ada yang cyber security, banyaknya cyber security sebetulnya. Jadi ada cyber security analyst, cuman juga kalau gaji makan lebih tinggi boleh juga. Gue nggak tahu gajinya berapa, tanyain aja gajinya berapa. Cuman saran saya cara berpikirnya gini dah, eh, sertifikat itu penting buat karir ke depannya. Jadi mendingan kita berkorban dulu sedikit dengan pendapatan yang agak lebih rendah. Nanti udah dapat sertifikat, harga jadi naik. Jadi gaji bakal lebih tinggi lagi dari sebelumnya gitu. Jadi cara berpikir belajar itu kayak investasi. Oke, kita berkorban. Ini magangnya 1 semesteran lah kira-kira. Oke, nanti bisa lanjut. Cuman harus ngasih laporan ya. Jadi magang ini buat mahasiswa aktif di kampus. Kira-kira kayak gitu. Maksudnya kelas karyawan juga termasuk sih sebenarnya. Jadi mahasiswa aktif boleh magang. Ada dua tadi ya. Ada yang dari G2 Academy, dia udah posting lagi, email lagi tadi. Udah ada belum orangnya? Alah, sia. Pening. Jadi orang pada nyari orang, pusing sayanya. Jadi G2 Academy, kalau G2 Academy, salah satu yang ada di belakangnya adalah siapa namanya? Wijayanto Wijayanto. Eh, Pokoknya pernah menteri juga lah. Tuh, namanya siapa ya? G2 Academy.
Eh, Posisinya dia ada di Amerika sekarang. Bentar. Wijayanto, bener nggak? Ah, nggak ada. Lupa saya namanya. Pokoknya pernah menteri apa ya dia? Pokoknya kayak apa? eh Humasnya presiden lah kira-kira kayak gitu. Oke, jadi yang G2 Akademi ada orang yang seperti itu yang di belakangnya. Makanya mereka bisa dapat prakerja itu karena punya hubungan itulah KKN sedikit lah urusannya buat prakerjanya. Cuman mereka emang serius ngerjainnya gitu. Jadi yang ini oke juga, tapi mereka nggak ngomongin soal gaji ya kalau ini nggak ngomongin soal honor. Kalau yang Metro Data ini serius. Dia dia ngomong terus terang bahwa ini orangnya akan dikasih duit. Cuman orangnya pilihan banget ntar gitu. Dan ini yang Metro Data ini terakhir tanggal 15 Juni pendaftarannya. Jadi kalau tertarik daftar aja. Eh, Kalau gaji agak di bawah ya. Jadi kalau Anda kerja, sarannya gini kalau sambil kerja ya, nego sama perusahaannya, boleh dong saya cari ilmu orang gratisan gitu ya. Jadi perusahaan tempat kerja ya, mau minta izin supaya bisa magang di sini. Nanti bisa balik lagi perusahaannya. Cuman kalau misalnya kita bagus banget, pasti nanti ditawarin juga sih sama sama anak perusahaannya Metro Data ini. Jadi Metro Data ada banyak perusahaan di belakangnya. eh Mereka yang tempat magangnya kira-kira gitu dan mereka nyari orang banget sih sebenarnya. Oke, kebayang ya, ini urusan akademik lah supaya anda dan ini ilmu yang dibutuhin dua ilmu besar, yang satu cyber security, satu lagi urusan data science. Itu res sip. Ada pertanyaan lagi nggak ada, aman. eh karena materi sebenarnya materinya udah semua dikasih. Ini udah mulai ngajar bingung nih namanya kalau materi udah kehabisan. Eh, ini saya ini masuk ke sini ya. Saya ceritain beberapa kejadian yang terakhir. Ordernya sekitar 2 mingguan inilah. Jadi saya ada satu ke Pemprov Banten, kasusnya sama, urusannya data science Pemprov Banten ini, Pemprov Banten. Terus yang satu lagi yang adalah Dirjen Perimbangan Keuangan, Q, Kemenq ya, ya Kemenq. Jadi putus ya, alah, parah banget nih. Ini saya pakai Orbit, makanya saya agak males-males nih kalau kalau saya lanjut lagi ya. Jadi saya ke dua makhluk ini. Yang satu urus Provinsi Banten, tepatnya ke Dinas Kominfo-nya Provinsi Banten. Yang satu lagi Dirjen Direktorat Jenderal Penerimaan Keuangan Kementerian Keuangan. Oke, Kemenq. Urusannya sama persis. Urusannya sama persis. Urusan data science yang kita mainin ini. Oke. Oh, satu lagi juga saya kemarin minta kasih keynote di Presiden University. Yang ini agak seru ceritanya. Jadi ini Presiden University ya. Bayangin Presiden University mengundang Ono.
buat ngasih keynote profesornya mereka dari ITTS. Dalam hati saya, dalam hati saya agak geli-geli gitu ya. Karena Presiden University jelas lebih bagus dari ITTS sih. Mereka eh, itu kebetulan itu kampusnya anak saya juga. Jadi anak saya ada yang di Presiden University. Nah, udah alumni. eh yang menarik waktu saya ngomong sama ngasih keynote itu dan akhirnya berinteraksi sama mereka, kasusnya sama persis juga sama yang Pemprov Banten sama Dirjen Keuangan, sama kuliah kita sama persis. Oke. Eh, di Kalau di Presiden University kebetulan profesornya Bu Retno itu dia urusannya dengan nganalisa perilaku. Perilaku dia orang antropolog ya, dia sosial, bukan orang IT. Dia ilmuwan ilmu sosial, terus dia menganalisa perilaku orang di media sosial. Selama ini orang-orang di media sosial itu orang antropolog sosial nganalisanya manual gitu kan ya, ke masyarakat gitu ya, sosial gitu lah. Nah, dia menganalisa di media sosial, kemudian dia melihat bahwa oke, ini menarik dan karena semua posting di media sosial itu tertulis, kita bisa melakukan prediksi. Dia ngomongnya gitu di ruangan itu. Nah, di kuliah kita kan kita tahu dari kuliah kita bahwa eh, kita bisa melakukan klasifikasi, prediksi, dan itu dipakai dijadiin iklan di platform buat dagang ya, seperti Tokopedia lah, Bukalapak dan sebagainya. Jadi si profesornya baru nyampe situ gitu. Saya terusin lagi. Sebetulnya yang Anda kerjakan itu luar biasa karena itu yang jadi dasar bagaimana kita ngeset iklan buat di platform online gitu ya. Dari caranya kita menganalisa perilaku user, terus kemudian membuat si platform itu sama apa cocok dengan usernya. Kira-kira gitu cara berpikirnya. Nah, jadi mereka langsung wah menarik gitu. Itu satu. Jadi ini urusannya apa? Urusannya adalah klasifikasi sama forecasting. Deh. Nah, di sini juga sama. Di Dirjen Perimbangan Keuangan juga sama. Jadi mereka butuh banget urusan klasifikasi sama forecasting. Terutama buat ngelihat program-program, contoh yang paling ini kebetulan contohnya sama antara Kemenq ini sama Provinsi Banten sama contohnya. Jadi kalau Provinsi Banten isu besarnya adalah kemiskinan, stunting, sama pengangguran. Di Kemenq juga sama, kemiskinan, stunting, pengangguran juga sama. Jadi isu besarnya sama. Terus mereka juga sama, mereka butuh ngeset program pemerintah seperti apa untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, atau stunting tadi. Oke. Jadi agak beda sama yang ada di Presiden University. Kalau Presiden University dia arahnya lebih ke platform digital akhirnya. Kalau yang ini ke arah program pemerintah. Tekniknya sama, klasifikasi gitu ya. Nah, supaya enak, saya ulang sedikit aja, atau nanti aja ulangnya ya. Saya akan masuk ke isu satu lagi, yang tiga-tiganya ngeblank, nggak tahu. Kalau itu kan udah pernah saya ajarin ya, yang proses klasifikasi. Kalau mau ngeliat, coba masih ada nggak ya? Coba saya cek dulu di YouTube ya. Oke, kita lihat di channel saya, kelola video. Oke, saya akan coba nyari videonya yang mana. Jadi ini rekaman kuliah ya, kuliah yang sebelum-sebelumnya. Jadi itu masalah klasifikasi sama forecasting aja. Jadi kalau forecasting, kalau lagi bercanda, saya kan ngomongnya perdukunan ya. Nah, di sini, ini kita udah sampai TensorFlow, tanggal 22 minggu lalu. Oh, ini dia. Ini kalau mau ngelihat, ini DJPK, Dirjen Perimbangan saya gedein ya biar kebaca.
Jadi rekamannya DJPK. DJPK itu Dirjen Perimbangan Keuangan, Data Science 1, Data Science 2. Ini adalah penjelasan saya tentang klasifikasi tadi. Oke. Terus di sini juga ada ini Python. Kalau yang udah Python udah bagian susah-susah sih sebenarnya. Eh, nih. Nah ini yang ini ya, meramal dengan orange bisa dilihat juga. Kalau ini rekaman waktu saya ngajarin orang-orang statistik di Dinas Kominfo Tangsel. Kira-kira kayak gitu. Dan di Tangsel juga, kebetulan tadi pagi orang Bapeda Tangsel juga mulai kontak saya, mereka minta diajarin ilmu ini juga. Jadi ilmu ini lagi pada ngejar-ngejar sih. Mereka semua lagi ngejar-ngejar minta diajarin ilmu buat jadi dukun, buat forecast ke depan segala macam. Tapi saran saya coba lihat-lihat di sini, lihat-lihat di rekamannya, karena ini semua udah pernah diajarin. Ini makanya orange aja. Beres ya? Nah, jadi kita bisa klasifikasi forecasting. Datanya kira-kira kayak gini, saya kasih lihat datanya aja lah biar gampang. Mana dia datanya? Ini data. Dari data aja nanti kalau programmingnya silahkan lihat di rekamannya ya. Nih, ini saya biasanya pakai data ini buat main-main. Nah ini contohnya kayak gini. Ini data trainingnya. Data trainingnya ini ada penghasilan sekian rupiah per bulan, pendidikannya SD, SMP, SMA, universitas, ada yang tidak punya pendidikan, terus lama pendidikannya berapa tahun, punya rumah berapa, punya motor berapa, punya mobil berapa, punya anak berapa, punya utang berapa. Nah ini utang ditambahin waktu itu. Ini lagi ngobrol di mana ya? Di Dirjen Keuangan kalau nggak salah. Waktu ngobrol sama Dirjen Keuangan, mereka nambahin. Kalau ada utangnya gimana Pak Ono? Ya udah, mari kita tambahkan utang sebagai variabel untuk apa? Untuk melakukan klasifikasi. Oke. Nah, ini saya coba coba iseng aja mana yang kalau mau klasifikasi apa stunting gimana bisa ditambahin di sini. Oke. Nanti kita bisa si algoritma cuman bisa meramal satu target algoritmanya yang ada ya. Apakah itu pakai linear regression atau logistic regression atau tree atau random forest atau naive Bayes atau apapun, algoritma paling gampang kalau dia buat mengklasifikasi satu target. Jadi bisa aja kolom ini yang jadi target yang buat diklasifikasi. Bisa juga kolom ini yang buat klasifikasi. Cuman subu X-nya bisa banyak nih. Ini bisa subu X semua nih. Kalau bahasanya Orange ini fitur. Jadi fiturnya yang ini, kemudian ini klasifikasinya. Sah, bisa. Oke. Nah, kalau kita mau mainan unsupervised learning, bisa seru nih urusannya. Kita bisa aja ini jadi fitur. Ini fitur semua. Kemudian kita pengen lihat apa hubungannya miskin sama stunting. Apa hubungan apa yang sangat miskin sama stunting? Ada hubungannya enggak? Pada tingkat mana stuntingnya akan berpengaruh ke kemiskinan segala macam. Jadi ini ibaratnya kita dapetin model dari pengukuran lah. Jadi model itu diperoleh dari hasil ngukur. Ngukur tuh data statistik seperti ini ya. Eh, sorry, ini chat saya hilang nih. Mana ya? Chat. Oh, saya mau cek. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Belum ada ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan diposting. Nah, dah. Udah beres ya? Ini beres ya kira-kira. Nah, sekarang yang semua terkaget-kaget, kalau ini mah biasa lah. Ini di kuliah juga udah saya sampaikan. Jadi harusnya bisa ngelihat. Ini cuma nyampein aja dan ini posisinya sekarang saya lagi minta sampel data ke Pemprov Banten. Oke. Karena dia nyari orang sih sebenarnya. Si Pemprov Banten juga nyari orang yang ngerti data science. Oke. Saya nyari data, saya minta ke Pemprov Banten boleh dong kirim sampel datanya ke kita. Jadi posisinya Pemprov Banten sekarang ini mereka lagi jadi semua data itu nyebar di dinas-dinas yang ada di dalam Pemprov.
Dan satu data sama yang lain beda-beda format. Jadi misalnya di Dinsos, Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, datanya beda satu sama lain formatnya. Contoh format beda tuh gini, misalnya di yang satu laki perempuan, yang lain pria wanita, yang lain L/P kayak gitu. Terus nanti yang satu yang namanya kemiskinan kayak gini beda gitu. Jadi eh, cara mendefinisikan satu parameter bisa beda satu sama lain. Itu jadi masalah besar. Jadi karena masing-masing dinas itu mengacunya bukan ke gubernur ya, dinas-dinas di provinsi maupun di kabupaten kota mengacunya ke kementerian yang ada di pusat di Jakarta. Sialnya, masing-masing kementerian tuh ego banget, punya ego masing-masing. Ini data gue, suka-suka gue definisiin data gue. Akibatnya nggak ngomong, data satu sama lain nggak ngomong. Jadi antara dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan, pajak, Depdagri, pendidikan apa nggak ngomong satu sama lain, datanya beda satu sama lain. Mau nyatuinnya setengah mati. Udah gitu presidennya nggak berkutik juga urusan kayak gitu, nggak bisa apa-apa. Jadi itu masalah besar di data kita sih, kondisinya kayak gitu. Nah, di tingkat gubernur provinsi, gubernurnya juga butuh dong buat bikin program di provinsi ya. Nah, untuk bikin program di provinsi itu mau nggak mau dia harus bisa nyatuin data itu. Dan datanya nggak bisa disatuin. Datanya itu ditutup, masing-masing dinas nutup sih kondisinya. Nggak mau nge-share satu sama lain. Itu beda banget dengan di Tangsel. Di Tangsel kebetulan wali kota Tangsel sudah pernah ngeluarin keputusan semua data dikumpulin di Dinas Kominfo. Akibatnya Dinas Kominfo punya data semuanya. Jadi semua data dinas-dinas adanya di Kominfo. Jadi beres urusannya di Tangsel. Di Provinsi Banten kacau. Semua data ada di masing-masing dinas. Jadi ini cerita bagaimana kondisi yang ada di lapangan ya. Untuk nyatuinnya, si gubernur berusaha bikin keputusan supaya data nyatu. Si dinas nggak mau nyatuin. Jadi pusing mereka karena nggak mau nyatuin. Akhirnya si Dinas Kominfo-nya Banten menggandeng KPK buat urusan korupsi sebenarnya kan. Menggandeng KPK, KPK-nya ngomongnya sederhana aja. Tuh data tolong disatuin. Kalau nggak disatuin, Anda korupsi. Wah, udah datanya nyatu sekarang. Tapi harus pakai KPK. Gitu. Pas disatuin mulai kerasa sekarang bahwa datanya formatnya beda. Jadi sekarang lagi berjuang mereka untuk nyatuin formatnya juga. Jadi kondisi udah sampai level itu sih sekarang. Nah, jadi setelah format disatukan, mereka sekarang harus naik tingkatnya buat melakukan klasifikasi sama dukun tadi, forecast ke depan. Ini mereka nggak punya ilmunya, mereka cari orang yang ngerti ilmu tadi. Yang saya usulin ke orang Pemprov Banten adalah gimana kalau kita minta sampel datanya, udah gitu minta anak-anak ITTS buat nganalisa data itu. eh, dengan kreativitas Anda nganalisa, saya bisa partisipasi sebagai ininya aja ya, pendampingnya aja. Nah, Anda yang bisa analisa itu nanti bisa magang magangnya tanda kutip ya, di Pemprov Banten. Nah, kalau bagus ya silahkan diambil, saya bilang. Cuman asal tahu aja, harga Anda udah mahal sebetulnya pada saat itu. Kalau kita kerja di sini, Pulse Lab, Pulse Lab, ini ada Pulse Lab ini punyanya UNDP. UNDP itu United Nations Developing Program. Pulse Lab ada 4 di dunia, salah satunya di Jakarta, yang 3 lagi lupa ada di satu di Afrika, satu di Eropa, gitu ya. Jadi ini punya UNDP, United Nation, oke. Okay. Yang Jakarta untuk Asia Pasifik itu Jakarta. Gaji di Pulse Lab kerjanya seperti itu aja. Dia nganalisa data-data kayak gitu, gajinya sekitar 60-an sebulan. 60.000, 60 juta perak lah kira-kira sebulannya. Jadi Anda harganya mahal kalau sampai level yang ini. Oke lah, kita nggak usah bermimpi sampai level ini, sampai level provinsi pun harganya udah mulai mahal. Gitu ya. Apalagi nanti ditarik ke kementerian. Di kementerian juga sama, nggak ada orang yang bisa ngerti kayak gituan. Tadi kan ini ada dirjen ini ya,
perimbangan keuangan. Ini levelnya kementerian ya. Mereka juga nyari orang seperti itu. Dan mereka ngomong terus terang ke saya, mereka baru dapat 1 orang. Ini baru dapat 1 orang. Parah. Jadi dunia yang ini orangnya hampir nggak ada. Jadi kalau bisa ya nggak apa-apa sekarang kerjain kerjaan yang ada yang lagi Anda kerjakan nggak masalah. Cuman kalau bisa mulai belajar dunia yang ini juga karena dunia ini menarik juga sih sebenarnya. Oke, sekarang saya akan ini beres ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan silahkan posting di chat. Saya akan pindah topik. Jadi poin yang pengen saya sampaikan adalah eh, ada lowongan gede-gedean di dunia data science, big data, terutama kemampuan buat analisanya, data analitiknya. Oke, kalau cuma ngumpulin data doang sih itu masalah kekuasaan sih. Kalau punya kekuasaan, terus bisa main kekuasaan, bisa ngumpulin data. Cuma nanti masalah besarnya adalah gimana nyatuin datanya. Oke, kalau masih bingung cara nyatuin data, paling gampang pakai Gemini. eh, Bisa dicari aja sih pakai kata-kata aja di sini misalnya jelaskan bagai menyatukan database dengan misalnya database MySQL dengan dua database dengan struktur data yang tidak sama. Jangan jelaskan ya, jangan jelaskan. Beri contoh skrip. Jadi kalau ngomong sama Gemini dan sebagainya harus spesifik banget ya. Beri contoh skrip. Nah, kalau udah beri contoh skrip dia ngasih skrip nih. Bagaimana menyatu? Kalau cuman jelaskan dia ngasihnya teori. Kalau beri contoh skrip dia kasih skripnya sekalian. Nah, mendingan kayak gitu tekniknya buat main kayak gini nih. Nah, ini langsung dia kasih tahu caranya seperti apa. Nah, cuman dia pakai union dia, pakai join, tapi tidak menyatukan tabel yang sama. Gitu ya. Ini masih union join segala macam. Oh, ini udah mulai. Mulai. Oh, udah mulai satu. Nih kayak gitu ya. Jadi dia ngasih lihat contoh-contohnya sih. Oke. Eh Masalah di kita adalah bukan ke arah nama kolomnya, lebih bagaimana supaya kolom yang beda format bisa jadi satu. Misalnya tadi pria wanita, satu lagi laki perempuan, jadi satu satu ini kan. Nanti kita bikin kesepakatan. Oke, sekarang kita pakainya pria wanita gitu. Kayak gitu, nyatuin yang itu. Dia harus ini ini apa promnya masih agak salah sih. Jadi dia ngasihnya kayak gini. Jadi kita harus ngerubah prom-prom ini harus kita main-mainin supaya presisi aja. Jadi ini yang dikerjakan, ini teknik ini yang lagi dikerjakan di Pemprov Banten. Pemprov Banten lagi ngerjain ini sih sekarang. Beres ya. Nah, sekarang saya masuk satu lagi adalah yang dan ini juga, ini tiga-tiganya langsung stres saya kasih lihat, lebih karena bisnis proses. Oke, bisnis proses kalau kita lihat gambarnya kayak gini nih, yang sebelah kanan kelihatan nih. Nah, ini nih. Ini kalau kita lihat kanan, yang gambar paling kanan itu kan kayak flowchart ya. Jadi bisnis proses itu kayak flowchart gitu. Kita bisa ngelihat apa yang terjadi dalam bisnis proses. Biasanya, dan ini yang ngomplain tuh orang Dirjen Perimbangan Kekuasaan, salah keuangan. Dirjen Perimbangan Keuangan, dia komplain. Kebanyakan konsultan bisnis proses, saya nggak tahu Anda dapetin kuliah tentang enterprise arsitektur nggak ya? Jadi kebanyakan ini pendekatannya bisa macam-macam pendekatan. Biasanya pendekatan yang sering dipakai adalah enterprise arsitektur. Eh, jadi EA itu buat analisa, planning, designing bisnis proses di suatu organisasi atau perusahaan, kira-kira kayak gitu. Mudah-mudahan ini ada kuliahnya. Saya belum ngecek sih.
Mudah-mudahan ada kuliahnya beneran di jurusan sistem informasi. Biasanya ini sistem informasi sih, bukan teknologi informasi. Jadi ini biasanya dari sistem informasi, kemudian mereka ngerancang yang namanya enterprise arsitektur, arsitektur si perusahaan seperti apa. Arsitektur supaya kita bisa ngeset bisnis prosesnya dengan benar. Ini urusannya lebih ke arah manajemen sebetulnya, lebih ke arah organisasi, manajemen dan sebagainya. Yang jadi seru ceritanya adalah orang-orang yang mengerjakan ini biasanya bentuknya kayak gini ntar, kotak-kotak kayak gini ya, coba. Nah, ini bentuknya kayak gini-gini nih. Nih, oke, bikin blueprintnya seperti ini. Kita cari gambar-gambarnya aja. Nah, keluar blueprint seperti ini, gambar-gambarnya kayak gini banget dah. Nih kayak gini, kotak-kotak, garis-garis, gini ya. Nih, jadi ini ciri khas orang EA, ciri khas orang enterprise arsitektur kayak gini. Udah gitu mereka berargumentasi dengan gambar seperti ini. Kemudian eh, tentunya yang jadi masalah bagaimana mengukurnya kan. Nanti ada togaf, ada model dan sebagainya. Ini buat ngukur nih, oke? Tog atau jangan measure, measure, oke? Ngukur. Ini ada teknik ukurnya sih. Jadi logika berpikirnya, ini ada ukuran-ukurannya lah, ada ukuran-ukurannya. Jadi nanti kita bisa ngukur. Ngukurannya bisa macam-macam, ukurannya bisa masalah efisiensi. Efisiensi misalnya gini cara ngukur cara berpikir efisiensi ya. Kalau proses yang normal biasanya, ini contoh sederhana KTP lah. Kalau kita apa ngurus KTP. Pada zaman dulu kala kita ngurusnya misalnya butuh waktu seminggu atau berapa hari. Sekarang udah elektronik, ya bisa ngurusnya dalam waktu beberapa menit atau berapa jam. Jadi perubahan dari minggu ke jam itu namanya efisiensi, kira-kira kayak gitu. Dan itu harus diukur. Oke, tadi ada togaf dan sebagainya. Ini ngomong dulu, jujur dulu ya. Saya bukan orang ini, saya bukan orang EA. Jadi TOGAF itu buat ngukur juga. Nih cara ngukurnya bisa kelihatan di sini. TOGAF framework ya bisa digedein nggak? Nanti kita bisa lihatlah ngukurnya. Oke, ya bisa digedein kagak? Nah, ini dia. Nih dia ngukur ini. Dia ukur loh ini. Ntar ada ukurannya segala macam. Tapi ukurannya lebih ke ukuran misalnya gini. Apakah si perusahaan punya visi? Apakah si perusahaan jadi lebih kayak ukurannya lebih ke checklist sih sebenarnya kayak gitu, gitu ya. Oh, di sini asalnya belum kedengeran nih. Yang mau sholat silakan sholat dulu. Kita akan selesainya jam 6.10 6.15 ya. Saya bablasin dulu sholatnya. Soalnya kalau nggak waktunya hilangnya banyak. Oh ini baru azan di sini ya. Di Tangsel baru azan nih. Oke. Cuman kita selesainya jam 6.10 6.15-an deh. Oke. Jadi si Togaf ini dan teman-temannya akan ngukur lebih ke arah checklist. Apakah ini ada, kayak gitu-gitulah. Nah, ini kalau kita pakai buat transformasi digital, oke, transformasi digital satu perusahaan atau satu organisasi ini bermasalah kalau kita ukurannya kayak gitu. Nih kayak gini kan bentuknya kayak gini doang. Ini orang-orang EA nih yang biasanya gambarin kayak gini nih EA banget nih. Enterprise arsitektur banget yang ngerjain kayak gini. Oke. Nah ini ada 4 pilar transformasi digital itu EA banget lah pokoknya. Ini jadi masalah. Akibatnya transformasi digitalnya nggak terjadi. Yang saya lakukan adalah saya mengukur bisnis proses. Namanya proses mining. Nah, ini proses mining. Kita ngukur. Kita macetnya di proses ini di mana sih? Ini bisa diukur nih semuanya. Oke. Jadi eh, ini yang saya ajarin di ini tiga-tiganya kaget nih. Contoh contoh kaget si Provinsi Banten kaget, si Dirjen Perimbangan Keuangan kaget, si ini juga di Presiden University juga kaget. Kebetulan
di belakang saya duduk dosen yang ngajar enterprise arsitektur. Jadi masih muda sih dosennya. Dia ngajar enterprise arsitektur, dia biasa ngukur pakai TOGAF, dia pakai teori-teori yang itu ya dia. Dan dia nggak pernah ngukur. Nah, kalau saya kan bukan orang enterprise arsitektur, saya orang lebih teknologi informasi. Saya biasa ngukur. Nah, kemudian saya ukur. Nah, ini ngukurnya, makanya namanya proses mining. Kita bisa cek di Gemini. Oke. Bagaimana cara mengukur proses mining, datanya harus seperti apa. Jadi, data untuk apa ya? Data yang penting untuk bisa dilakukan proses mining. Oke, silakan dicari-cari di sini. Nah, untuk melakukan proses mining, kita butuh 3 ini. Sorry. Kita butuh 3 ini, sebetulnya. Timestamp, activity, sama case ID. Jadi misalnya gini ya, misal kita punya bisnis proses untuk perizinan. Jadi ada case ID adalah si orang yang minta izin dikasih nomor, itu namanya case ID. Jadi ada si A minta izin, nomor 1. Jadi ID-nya nomor 1, dia tanggal jam berapa dia masuk datang ke loket, dikasih tanggal jam. Terus nanti naskah dokumen diterima, berapa ke loket, berapa menit dia di loket. Misal dia datang ke loket, udah gitu dia nunggunya 1 jam, berarti 1 jam kemudian dokumen diterima. Jadi proses masuk ke loketnya itu 1 jam. Kemudian penerimaan dokumen dipegang sama si petugas loket berapa lama, sampai dokumennya diterusin lagi ke yang menganalisa dokumen. Jadi sebetulnya timestamp-nya ada 2 ya, time start sama time stop harusnya. Tapi paling jelek timestamp-nya cuma 1. Jadi tanggal berapa jam berapa dia datang ke loket, tanggal berapa jam berapa dokumennya dikirim disebarin, tanggal berapa jam berapa dokumennya dievaluasi, tanggal berapa jam berapa dokumennya dirapatin, tanggal berapa jam berapa dokumennya diputuskan, tanggal berapa jam berapa izin dikasih. Jadi proses itu harus dicatat semua, activity-nya harus keluar semua. Oke, jadi ini mereka nggak pernah ngerjain ini. Ini jujur dulu ya, yang pengen sekali ini bisa diimplementasi adalah BKD. BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah. Kalau di pemerintah pusat namanya BKN, Badan Kepegawaian Nasional. Ternyata Badan Kepegawaian itu bukan cuma ngurusin pegawai negerinya aja, tapi dia juga ngurusin birokrasi yang ada. Jadi struktur organisasinya dia urusin, kemudian juga bisnis prosesnya dia juga terlibat. Jadi dia terlibat dalam merencanakan struktur organisasi, dia juga terlibat untuk memberikan orang ke dalam strukturnya, kan namanya badan kepegawaian ya. Jadi memberikan orang, terus dia juga harus bisa menilai organisasinya itu jalannya seperti apa. Oke, jadi itu BKD, BKN, dan teman-temannya itu urusannya seperti itu. Selama ini mereka konsultannya dari sini, dari orang-orang EA, Enterprise Arsitektur. Jadi orang-orang ini, orang-orang yang pakai TOGAF dan sebagainya. Jadi mereka tidak pernah kepikiran bahwa sistem bisa kita ukur. Gitu, beres ya, kebayang ya. Nah, gimana cara ngukurnya? Ini saya cepetin aja biar bisa sholatnya bisa cepet. Cara ngukurnya paling enak adalah eh, cari software proses mining open source tools. Oke, ada banyak tools ini. Ini kelihatan ada top 11 open source. Saya sendiri tidak pakai yang ada ini, ada Disco, ada Process Street, ada Prom, saya belum pakai. Coba kita lihat yang saya pakai yang mana. Kayaknya nggak ada sih. Ini kan proses mining bisa untuk logistik, manufacture, healthcare, finance, sales, marketing, HR to human resource, cybersecurity, telkom, IT service management, dan sebagainya. Ini software-softwarenya. Ini bukan open source, ini yang open source dia cuman Apromore, Disco, Processit, Prom.
cuma 4 ini yang open source. Saya kebetulan nggak pakai 4-4-nya. Kayaknya 4 ini bentuknya GUI, jadi gampang makainya, enak makainya. Saya pakai yang bukan yang itu. Jadi ini nggak saya pakai 4-4-nya ya. Oke. Saya udah nyoba prom, cuman nggak berhasil. Yang saya pakai ini nih. Yang saya pakai adalah ini, PM4Py. Ini command line. Ini softwarenya command line banget, tidak manusiawi, makanya jarang orang yang pakai yang ini karena command line. Tapi kalau kita analisa back end, kita mainnya di back end, ini enak banget. Ini enak buat main back end. Kalau kita main di desktop, yang software yang tadi yang enak dipakai. Ini kita mainnya back end nih ya. Jadi kita pakai PM4Py. Oke. Oops. Nanti silahkan dibaca-baca. Saya kasih hasil akhirnya aja. Cara instalasinya bisa dibaca di wikinya saya, Ono Center Wiki, PM4Py. Oke, ini cara installnya bisa dilihat di sini. Installnya gampang banget. Ini biasalah kita harus install aplikasi-aplikasi pendukungnya. Ada libgl, lib ini LEPACK itu buat apa sih? Linear, buat paket buat melakukan regresi linear dan sebagainya. Oke, jadi ini perlu kita install semuanya. Kemudian dia makainya Python, jadi kita harus download Anaconda. Ibunya Python harus di-download, kemudian kita beresin Anaconda-nya sampai beres, selesai. Kemudian kita install pip dari Anaconda tadi. Jadi kita punya Anaconda, punya pip, terus kita install library-nya PM4Py. Jadi kira-kira gini doang sih cara installnya. Cuman ini Anaconda gedenya sekitar 600 mega lah, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kita internetnya pakai kuota, agak lumayan nih 600 mega. Jadi sebaiknya pakai internet kampus atau internetnya kantor aja buat download ini. Oke, setelah ini beres, ke download semuanya, ini library udah keinstall, sekarang saya kasih lihat cara makainya. Cara makainya gampang banget. Sarannya sih kita cari contoh-contoh ya. Di sini saya udah bikin satu desktop yang ada proses miningnya. Saya start di sini. Oke, Oke, ini kita akan start desktop yang ada proses miningnya supaya bisa jalan. Nah, wait. Oh, salah pencet. Saya share screen lagi. Salah pencet. Oke, share. Oke, mudah-mudahan udah kelihatan nih sekarang. Oke, ini saya ini perlu tutup ke tutup. Ya, udah. Nah, sekarang dia lagi loading. Sekarang sudah masuk. Oke, saya akan buka datanya proses untuk melakukan proses mining. Jadi datanya adalah catatan log ya, catatan log si proses yang ada. Oh iya, materi ini nggak ada di kuliah sebenarnya. Nanti saya masukin ke kuliah soalnya ternyata penting banget. Jadi ini belum ada di kuliah Big Data sama Data Analytics. Kita belum masukin proses mining karena ini ilmu relatif baru. Jadi kemarin juga pada kaget-kaget semuanya. Jadi orang-orang Dirjen Perimbangan Keuangan, Presiden University, terus Provinsi Banten kaget semua dengan materi ini karena mereka baru dengar. Dan memang ini ilmu baru sih. Ini ilmu baru banget. Saya masuk ke Orange, proses mining, proses mining. Ada dua format data yang bisa dia baca. Yang satu formatnya CSV, nih. Satu lagi XML formatnya. Kalau CSV kan sebetulnya tabel Excel, tapi apa pembatasnya bisa titik koma, bisa spasi. Kira-kira kayak gitu ya, yang CSV ya. Bentuknya kira-kira ini kayak gini BPI 2016 question. Nah, ini formatnya kayak gini lah, kira-kira kayak gini ya. Jadi format datanya seperti ini. Kalau ini kita Oke. Kalau ini kita bisa lihat perantara datanya adalah titik koma. Mana titik koma ini?
Ini titik koma itu yang jadi eh, apa? Pembatas antar kolom. Oke, titik komanya pembatas antar kolom. Cuman kalau kita lihat di sini ada waktu nih. Nah, ini dia. Ada tanggal, ada jam. Oke, dia selalu ada tanggal jam, terus dia ada ID, terus ada, coba kita lihat ID-nya di mana nih. ID-nya. Ini customer ID nih yang paling pertama. Jadi yang paling pertama, nah ini customer ID-nya. Ini sorry. Ini customer ID. Oke. Terus dia juga ada, ini ada time start, ada time end. Oke. Terus ada juga tentang aktivitasnya dia tuh apa. Eh, Wah, ini harus dibaca-baca lagi. Saya lupa nih datanya tentang apa, nggak tahu. Tapi kira-kira kayak gitulah. Nah, yang jadi masalah, si data ini kan banyak kolomnya. Yang kita pakai sebenarnya paling cuma 3-4 kolom aja. Kolom yang lain dibuang sih sebenarnya, nggak dipakai. Nah, ini formatnya CSV. Saya kasih lihat lagi data yang lainnya. More, BP, BPIC, A. Nah, yang ini yang formatnya pakai XML. Kira-kira kalau kenal yang namanya HTML, mirip-mirip kayak HTML lah kira-kira. Oke, ini ada kayak start stopnya gitulah. Oke, kalau ini yang mainannya, ini saya baca pertanyaannya dari Mas Ibnu ya. Oke. Ini keren ini. Ini bener-bener, jadi pertanyaan Mas Ibnu ini. Jadi dia mau tracking performance si ini ya, si pelaku-pelakunya. Oke. Nah, pastiin semua proses kecatat dalam bentuk seperti ini ya. Dalam bentuk file Excel lah paling gampang. Catat bentuk file Excel, tanggal jam, start, nanti ada metadatanya ya, yang ngerjain siapa juga ada nanti metadatanya. Nanti kita bisa sortir sih sebenarnya. Nanti kita bisa sort, kita bisa pivot si Excel-nya berdasarkan si mekanik. Kita bisa pivot juga berdasarkan proses mana segala macam bisa. Nah, tapi kalau boleh saran nih buat Ibnu, ini bisa dijadiin buku Anda, buku tugas akhir Anda. Kalau boleh saran, tolong ini dioprekin supaya bisa jadi tugas akhir buku. Kenapa penting banget? Soalnya seluruh perusahaan, kementerian lembaga, nggak ada yang ngerti ini. Memang pusing awalnya, tapi cara berpikirnya adalah kita catat cuma butuh 4 tadi ya, 4 tadi. Nah, setelah kita tahu, tolong dioprek-oprek, tapi bisa tektokan sama saya pakai email dan sebagainya, nggak masalah. Jadi sekarang kita bentuk datanya kayak gini, bentuk datanya udah jelas kelihatan kayak gini ya. Tapi kita perlu, bukan tapi ya, kita perlu nyatet tadi ya, ID proses sebenarnya. Eh, Tiap pelanggan dikasih nomor ID apa, pas masuk ID-nya akan tiap orang beda. Kalau pelanggan itu datang lagi, ID-nya beda lagi. Jadi ID proses sih sebenarnya. ID, kemudian start, stop, sama aktivitasnya apa. Oke. Nah, aktivitasnya bisa macam-macam nih aktivitasnya. Misal, kalau bengkel kan start stop nanti bisa apa ganti oli. Tapi ada yang langsung benerin AC. Nanti ada yang langsung lagi benerin apa. Jadi bisa split. Nanti kita bisa lihat dari sekian banyak proses, proses mana yang paling banyak dilakukan. Nanti bisa lihat juga prosesnya. Habis benerin AC, terus dia ngerjain apa lagi. Bisa dilihat prosesnya. Sekarang caranya. Jadi tiap kali si engineer itu, mekanik itu ngerjain, bilangin, tolong lu masukin kerjain apa. Jadi aplikasinya sederhana aja sih. Jadi si engineer-nya login, ngerjain buat ID apa, aktivitasnya apa. Nanti urusan timestamp itu dikerjain sama komputer langsung. Yang ngasih cap tanggal waktu adalah komputer. Dah. Nah, sekarang udah dengan ini timestamp bentuknya kayak gini ya. Ini timestamp nih. Ini bentuknya kayak gini nih. Si program itu lebih suka pakai format XML sih sebenarnya programnya. Cuman kalau kita masih belum biasa, udah aja kayak Excel aja. Pakai Excel aja nggak apa-apa. Tapi nanti timestampnya bentuknya kayak gini ya di Excelnya.
Oke. Nah, sekarang saya kasih lihat source-nya. Nah, jadi ini ada input datanya CSV sama SAS yang XML. Kemudian di sini ada source code Python ini. Oke, saya kasih lihat. Ini saya ada yang PD, ada yang PM. Saya bilang PD sama PM. Itu kodenya Ono aja itu mah. Cuman ini di belakang-belakangnya ini sebetulnya algoritma buat ngevaluasi enterprise architecture. Ada yang BPMN, ada heuristik, ada yang tree, apa segala macam itu algoritma buat nganalisa si enterprise architecture ya. Misal PD heuristik. Oke. Jadi programnya cuma segini banyak, cuma 4 line ini aja sih programnya. Yang ini kan cuma load ininya ya, load apa sih namanya? Ngeload library. Programnya sih cuma ini doang. Ini programnya 5 line panjang. Ini 5 line panjang. Karena apa? Dia ngeloadnya CSV. Di CSV kita harus ngasih tahu yang jadi case ID yang mana, yang jadi activity key mana, timestamp yang mana harus kasih tahu. Kemudian dimasukin ke event log, ke variabel nama event log. Udah gitu kita discover si bisnis prosesnya di sini, event log ini, terus kita petakan. Oke. Nah, kalau kita mainan PM4Py, saya juga sedang eksperimen bagaimana kita mendeteksi macet di bisnis proses. Bisnis proses mana yang pengerjaannya paling lama? Bisa. Jadi dari start sama stop kita bisa menganalisa bisnis prosesnya. Ini saya jalanin ya. Saya kasih lihat beberapa lagi lah. Yang PM, ini kan PD nih, dia bacanya CSV ya. Jadi kita read-nya CSV. Kalau saya PM misalnya heuristik, nah ini lebih pendek. Yang ini panjang nih. Ini 5 nih. 5 line. Karena saya bacanya CSV. Cuman kalau kita bacanya XML, dia cuma 3 line kayak gini. Jadi inputnya XML, langsung dianalisa, masukin ke dalam log, oke, langsung dianalisa, langsung keluarin petanya. Saya akan jalanin yang terakhir aja ya. Python PM heuristik. Enter. Jadi dia cuma baca file aja, kemudian dianalisa, terus keluarin petanya. Tapi ini saya belum analisa macet, terus proses mana yang banyak dilakukan. Itu variabel apa fitur-fitur seperti itu sudah ada di PM4Py, bisa dimainin. Cuman saya lagi belajar juga, jangan khawatir karena ini ilmu baru banget. Sarannya buat Mas Ibnu dan teman-teman yang lain, tolong dieksperimen. Ini asli baru banget. Perusahaan-perusahaan pada nyari semua. Dan kalau Anda bisa seperti ini hasilnya bisa kelihatan langsung. Kalau ini kita cuma ngelihat ini ya, dari proses ini masuk ke proses mana. Ini kalau nggak salah ini urusan asuransi. Jadi ada menerima asuransi, ada yang langsung di decline, ada yang pre-accept, ada yang decline juga waktu pre-accept, ada yang di-accept, eh, ada yang kemana. Ini kelihatannya ada yang cancelled, ada yang approve, ada yang finalized, registered, ada yang activated, ada yang decline. Jadi kita lihat prosesnya. Nah, ini kita bisa melakukan juga untuk di apa sih? Tadi di mana sih namanya? Di bengkel, di mana bentuknya nanti seperti ini dan kita bisa lihat proses yang masuk akan lari kemana-kemana, terus habis proses itu lari kemana bisa kita lihat semuanya. Ini jadi menarik sekali soalnya kita jadi bisa ngelihat apa yang terjadi di bawah sebetulnya dan kita ngukur, bukan kita berteori, enggak, kita dari ukuran aja gitu. Cuman saya masih belajar juga. Pertama yang lagi saya belajarin adalah tadi ya, buat deteksi macet. Ini contoh nih, ini lagi diproses ulang nih. Ini ada 13.087 apa submission, terus diproses ulang sampai 22.600. Jadi dia muter di sini dulu, seret gitu. Nah ini, tapi kan nggak ada waktunya, nggak dihitung sama saya nih. Nah ini sebetulnya dia punya kemampuan buat ngitung waktu. Cuman Ono belum ngoprek. Waktu saya kurang banyak. Saya butuh waktu lebih banyak lagi buat ngoprek sih. Nah kalau ini udah dapat, kita bisa lebih keren lagi. Jadi kita bisa deteksi macam-macam. Dari situ kita bisa ngasih laporan ke atasan apa yang terjadi sih sebenarnya di bawah sana. Dan ilmu ini dicari sama semua organisasi.
asli dicari. Makanya sarannya buat Ibnu nulis buku lah tentang ini. Tolong dioprekin, tulis jadi bukunya, kontak saya pakai email segala macam, kerjakan yang di kantor itu dengan serius karena itu adalah masa depan gitu. Oke ya, sudah jam 8 lebih 10. Sudah jam 8.10, waktunya udah habis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya tutup dulu kuliah ini sampai sekarang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya stop recording juga lah. Oke, saya live ya. Terima kasih.